Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal tadabur wal tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi wa tawabihi wa husnihi. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kalau tidak salah ini masuk pasal berapa? Ya, berarti kita sudah menyelesaikan bentuk wirid yang pertama, yaitu wirid sholat. Seperti yang kita pernah bahas, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan ridha Allah. Dan setiap waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, itu nanti akan kembali manfaatnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara sarana yang bisa menjadikan kita ini menghabiskan umur dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu membangun pos-pos wirid. Apa wirid itu? Wirid itu segala kegiatan positif yang dilakukan secara kontinu di waktu tertentu dalam jumlah tertentu, dan kita komitmen dalam melaksanakan itu, tidak kita tinggalkan selamanya. Nah, itu namanya wirid. Nah, di samping wirid ini bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, plus kegiatan baik yang kita lakukan secara kontinu istiqomah, itu akan membuahkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, yang nantinya akan memberikan cahaya di dalam hati kita, sehingga bisa pantas menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wirid yang pertama yang sudah kita bahas adalah wirid tentang sholat. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk wirid berikutnya. Sholat sudah kita bahas, mudah-mudahan sudah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan kita membaca buku ini kan beramal, bukan cuma sekedar membaca saja. Kalau belum kita amalkan semuanya, paling tidak 3/4-nya. Kalau 3/4-nya belum, paling tidak setengahnya. Kalau setengahnya belum, minimal 1/4. Kalau 1/4 belum, hati-hati. Nah, kalau 1/4 belum, hati-hati. Jangan-jangan nanti ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Harus ada yang sudah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita menginjak ke wirid berikutnya. Faslun yang bagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil aziz. Wirid berikutnya adalah diharuskan bagi kalian, sudah sepantasnya bagi kalian yang ingin mencari kedudukan di sisi Allah, yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menginginkan kedekatan di sisi Allah, yang mengejar pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepantasnya, seharusnya kalian itu memiliki wirid atau menjadikan tilawatul kitab al-aziz itu menjadi bagian pula dari wirid kalian. Ada wirid sholat, ada wirid kitab al-kitab al-aziz, yaitu Al-Quranul Karim.
man lahu wirid bahwa irid. Kata Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, siapa yang tidak punya wirid di dalam hidupnya, maka dia mirip-mirip monyet. Monyet itu tidak punya wirid, sudah mau loncat ke sana, loncat ke sini, makan apapun, pokoknya dia tidak ada aturan di hidupnya. Ya. Nah, kita juga harus punya wirid membaca Al-Quran. Tudawwir ala qiraatihi fi kulli yawmin wa lailah. Wirid Al-Quran itu yang nantinya kita akan terus-menerus dalam membacanya pagi dan petang. Artinya setiap hari tidak kita tinggalkan. Kita komitmen setiap hari saya harus membaca Al-Quran, baik saya sehat atau sakit, atau saya di dalam kota atau di luar kota, sedang lapang atau sempit, minyak goreng murah, minyak goreng mahal, pokoknya saya harus baca Al-Quran, tetap baca Al-Quran. Nah, sebagian orang kalau masih ada masalah, hilang ibadahnya, semua pusing kepalanya. Padahal kalau pusing itu harusnya lebih banyak ibadahnya, biar jiwanya tenang. Lagi sempit Ustaz, lagi sempit, sudah sholat sunnah, sholat sunnahnya malah kamu menjadi sholat sunnah, malah kamu yang itu, kamu jangan tinggalkan sholat sunnah, sudah kepalanya hidup tinggalin sholat sunnah, tambah karuan nanti hidupnya, tambah rusak nanti hidupnya. Nah, kalau lapang jangan meninggalkan ibadah, jangan lupa kalau sempit sempatkan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lapang ingat kepada Allah, nanti kelapangannya itu diberi manfaat, berkah. Kalau sedang sempit, suntuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tetap menjalankan wirid, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka jalan. Membuka jalan, pasti. Minimal masalah yang tadinya berat jadi kelihatan enteng. Minimal kalau jalannya belum ketemu, minimal ini tidak berat-berat amat. Jadi enteng ya masalahnya. Nah, punya bagian membaca Al-Quran, komit kita. Mampunya seberapa? Kalau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'adna dzalika minimal, ini minimal ukurannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa'adna dzalika minimal setiap harinya antas tasir ala juz'in. Minimal setiap harinya kamu membaca Al-Quran 1 juz. Itu minimal. Kata Abdullah bin Al-Haddad. Kalau kamu membacanya 1 juz, fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatun. Kalau kamu setiap hari bisa baca 1 juz dari Al-Quran, maka setiap bulan kamu menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi maunya beliau, kita itu 1 bulan sekali hataman Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Jangan kalahkan Al-Quran dengan serial film. Serial film 3 hari tamat. Ada serial film itu, film kan berseri, kalau sekarang berseri semuanya, tamat semuanya. Saya sudah nonton itu, luar biasa. Al-Qurannya dari kecil sampai sekarang nggak tamat-tamat, juz amma terus nggak tambah-tambah, sholatnya puluh terus. Harus punya himmah, semangat. Minimal kata beliau 1 bulan 1 kali khatam, berarti 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz, bacanya jangan tergesa-gesa.
Kalau tidak bisa 1 kali duduk, saya pernah menyampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, tidak ada salahnya saya ulang. Kalau tidak bisa 1 kali duduk, 1 juz itu ada 10 lembar. Rata-rata 1 juz itu 10 lembar. Ada Al-Quran yang 1 juznya 10 lembar, ada yang 8 lembar. Nah, kalau yang 1 juznya 10 lembar, berarti setiap habis sholat fardu jangan kemana-mana. Habis sholat fardu, sholat subuh, duduk, ambil Al-Quran, baca 2 lembar. 2 lembar itu menghabiskan waktu berapa lama? 3 jam? Enggak ya, tidak sampai. Setengah jam? Enggak sampai juga setengah jam, ya Allah. Mungkin 5 menit enggak sampai. 5 menit mungkin enggak sampai kalau yang ngajinya lancar. Ustaz, saya ngajinya belum lancar. Kalau kamu enggak lancar, 10 menit mungkin. 10 menit itu 2 lembar itu. 2 lembar itu berarti 4 halaman ya. 4 halaman. Duduk, jangan kemana-mana, jangan buka HP. Ini rusak ini. Begitu kita buka HP, lupa nanti. Nah, begitu selesai sholat, selesai membaca doa, langsung ambil Al-Quran, baca 2 lembar. Berurutan. Nanti habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar, enteng dibagi. Habis isya 1 juz, 10 lembar ya, 1 juz. Besok lanjutkan juz keduanya, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 1 juz. Nanti setiap akhir bulan husnul khotimah terus khataman Al-Quran. Oh, kalau menikmatnya doa waktu kita menghatamkan Al-Quran, itu langit 7 pintu langit dibuka oleh Allah, doanya kabul. Ada salah satu sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu dia punya kebiasaan mendata teman-temannya yang sudah dekat khataman Quran. Nah, jadi dia pesan sama teman-temannya, kalau khataman Al-Quran jangan dihatamin dulu, undang saya. Nah, jadi setiap ada khataman Al-Quran, dia datang di situ, ikut berdoa menamini doa temannya yang menghatamkan Al-Quran. Ketika ditanya, kata dia, khataman Al-Quran, orang yang menghatamkan Al-Quran, 7 pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya terkabul. 1 bulan sekali kita menghatamkan Al-Quran, ya Allah. Ini kata beliau minimal. Nah, minimalnya ya 1 bulan sekali. Tidak apa-apa lah minimal, yang penting nggak keluar dari minimal. Nah, bagus kalau kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Wa a'la dzalika, dan yang paling puncak wirid Al-Quran itu an-tahtima fi kulli 3 ayyam. Engkau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Kalau setiap 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran, berarti setiap hari 10 juz. Nah, kalau mau dibagi-bagi, berarti setiap habis sholat fardu 2 juz, 2 juz, 2 juz. Berarti setiap habis sholat fardu 20 lembar, 2 juz ya, 20 lembar. Nah, kalau sanggup, kenapa? Kalau sanggup, bismillah, amalkan. Itu kebiasaan para sahabat, kebiasaan para tabi'in. Nah, ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali, para tabi'in. Nah, kenapa dia mengatakan paling maksimal 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran? Habib Abdullah bin Alami Al-Haddad ini memiliki pemahaman lebih baik jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, jangan sampai kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Oh Ustaz, saya sanggup 2 hari sekali hatam Al-Quran. Berarti setiap hari 15 juz. Nah, kata beliau jangan. Terlalu cepat menghatamkan Al-Quran menurut beliau juga kurang bagus. Apa alasannya? Nanti kita mengejar hataman, meninggalkan tartilnya bacaan Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya juga sunnah. Kemudian
ini dijelaskan oleh beliau di kitab yang lain, An-Nasaihah Diniyah. Membaca Al-Quran kalau hatamannya kurang dari 3 hari ditakutkan juga nanti kita tidak bisa merenungi maknanya, tidak bisa khusyuk di saat membaca, tidak bisa menyelami makna dari apa yang kita baca. Jadi maksimal itu bagus kalau kamu maksimal mampu 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Nah pertanyaannya, ada Ustaz ulama-ulama yang menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 hari, lebih kurang dari 3 hari? Ada Ustaz, yaitu ulama, bukan kita. Ini ukurannya Abdullah bin Al-Haddad ini ukuran orang awam. Kalau kita melihat atau membaca biografi seorang ulama menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, makomnya dia beda dengan makom kita. Karena ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga waktunya bersama Allah, setiap saat menjaga hembusan nafas dan tarikan nafasnya. Waktunya itu jadi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa menghatamkan Al-Quran dengan tartil, tidak tergesa-gesa dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kita menyontoh dia, tidak bisa, karena waktu kita nggak berkah. Kita baca ngebut juga nggak bisa ngejar dia. Dia bacanya santai, Bismillahirrahmanirrahim, bisa nangis, bisa ngulang-ngulang ayat. Tapi 1 hari bisa apa? Kita baca cepat 1 bulan ya. Nah, kok bisa ya? Waktu kamu nggak berkah, waktunya dia berkah. Kok bisa waktunya lain? Waktunya dia kok bisa berkah? Ya, dia menjaga waktunya. Waktunya ini dia jaga terus hal-hal yang bermanfaat. Allah memberi hadiah, la in syakartum la azidannakum. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu yang singkat, dia bisa menghasilkan, menyelesaikan banyak pekerjaan. Tapi orang yang biasa melalaikan waktunya, waktu yang panjang nggak berbuat apa-apa, nggak selesai semua pekerjaan. Makanya kalau kita ingin waktunya berkah, mulai kita jaga waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, makanya kalau kita lihat ada sebagian ulama menghatamkan Al-Quran 2 hari sekali, berarti setiap hari 15 juz. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap hari hatam Al-Quran, tapi dia kerjanya bukan cuma membaca Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran, dia kerja, dia mengajar, dia kumpul bersama keluarganya. Bisa ya? Sudah, itu waktunya berkah. Waktunya berkah. Nah, kalau kita mau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam, bisa nggak? Bisa mungkin, tapi nggak kumpul keluarga, nggak kerja, nggak ke belakang, nggak makan, nggak minum mungkin nanti. Tapi dia ini kumpul sama keluarganya, waktunya ke masjid, ada undangan tetangga, ada waktunya kerja, dia kerja, waktunya mengajar, dia mengajar. Hatam Al-Quran 1 hari sekali. Bacanya ngebut nggak? Kalau kita dengarkan bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bacanya tartil. Bisa ya? Sudah, itu waktunya diberkahi oleh Allah SWT. Nah, saya pernah sampaikan, Sayyidina Utsman bin Affan kalau sholat malam cuma 2 rakaat. Sholat malamnya cuma 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaat hatam Al-Quran. Cuma 2 rakaat, 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Gak sampai duha itu Ustaz, enggak, waktunya dia diberkahi. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Abdurrahman ibn Muhammad As-Sagaf, seorang ulama besar.
900 tahun yang lalu. Setiap hari menghatamkan Al-Quran 8 kali. Setiap hari 8 kali. Kok bisa Ustaz? Ya kita jangan dipakai berpikir, itu sudah masuk di akal. Waktunya berkah. Wah, itu mungkin bisa jaga terus gak kemana-mana. Oh enggak, dia kerja, pegawainya banyak, punya kebun kurma berhektar-hektar. Pegawainya ini karena banyaknya pegawainya, kalau gaji pegawainya dari asar sampai masuk angin mahir. Dari banyaknya pegawainya, sebab kebun kurmanya ini berhektar-hektar. Ya Allah, ngajar, dakwah, punya keluarga, anaknya banyak. Nah, anaknya banyak, semuanya jadi kekasihnya Allah SWT, wali semua. Zikirnya juga banyak. Nah, sudah itu waktunya berkah. Kita nggak bisa. Dan saya ceritakan ini, kalau kita membaca ada ulama menghatamkan Al-Quran lebih kurang dari 3 hari, itu bagian dia, bukan porsi kita. Kalau porsi kita maksimal kata beliau 3 hari saja. Jangan lebih kurang dari 3 hari. Jadi menurut penelitian Abdullah bin Al-Hadar, untuk orang awam itu kalau 3 hari menghatamkan Al-Quran, berarti bacaan Al-Qurannya masih bisa tartil. 10 juz setiap hari itu masih bisa tartil, masih bisa menjalani makna. Tapi kalau sudah kurang dari 3 hari, ditakutkan nanti bacaan Al-Qurannya kebut-kebutan, kejar target, kejar hataman. Begitu juga nanti waktu Ramadan. Ramadan jadi persiapan. Subhanallah, ini kita masuk bab Al-Quran. Sebentar lagi kita masuk Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan kita tidak menghatamkan Al-Quran sama sekali. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan khataman Al-Qurannya lebih daripada bulan-bulan biasa. Imam Syafi'i. Ketika ditanya kenapa? Sebab bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Masa bulan Ramadan kita tidak menyebut Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting dari itu merenungi maknanya. Jadi makanya saya sebutkan tadi, kalau kita sama sekali belum bisa, Ustaz, saya belum bisa mengatakan Al-Quran 1 bulan sekali. Ya sanggupnya seberapa? 1 juz setiap hari nggak sanggup, Ustaz, saya belum sanggup. Kenapa? Saya ini baca Al-Qurannya belum lancar. Kalau saya baca 1 juz sekali, saya nggak kerja, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, ini nanti urusan soal Al-Quran terus nanti. Karena bacaan saya belum lancar. Ya sudah, kamu sanggupnya seberapa? Oh, setengah juz. Kalau setengah juz berarti setiap habis sholat 1 lembar. 1 lembar setiap habis sholat. Kalau kamu setengah juz berarti khataman Qurannya setiap 2 bulan sekali. Sanggupnya masih setengah juz, ya sudah tidak apa-apa setengah juz. Setengah juz itu untuk melancarkan bacaan Al-Quranmu. Nanti kalau sudah tambah lancar, buat target minimal 1 bulan sekali khatam Al-Quran. Sekarang sesanggupnya dulu. Jadi kita baca ini di dalam benak kita, di dalam pikiran kita harus punya target. Oh, saya harus bisa minimal, saya mengejar target minimal menghatamkan Al-Quran. 1 bulan sekali saya harus khatam Al-Quran. Oh, saya belum lancar, ya mulai sekarang lancarkan bacaannya sampai nanti saya bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Dan jangan berhenti cuma di sini, ajarkan kepada anak-anaknya di rumah. Apalagi kalau anak kecil dibiasakan membaca Al-Quran, nanti sampai besar dia akan mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa'alam, ketahuilah annal qira'atul Qur'an Quran fadlan azim. Ketahuilah sesungguhnya dalam membaca Al-Quran
terdapat keutamaan yang agung. Wa athara fi tanwiril qalbi kabira. Dan dalam membaca Al-Quran itu ada dampak yang banyak bagi tanwirul qalbi. Sebab yang kuat untuk menyinari hati seseorang dalam membaca Al-Quran. Maksudnya hatinya bersinarnya apa sih? Hatinya bersinar itu hatinya jadi jernih, bersih, sehingga mendapat pandangan rahmat Allah dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kebagian rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah hatinya jernih, bersih, bercahaya, nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pandangan khusus, keistimewaan, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-cirinya apa sih Ustaz? Ciri-cirinya seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Orang kalau hatinya terkena cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, di antara ciri-cirinya dia akan tajafi an daril qurur, akan menjauh dari negeri dunia, negeri yang menipu. Artinya maksudnya menjauh ini bukan kemudian nggak kerja jadi pengangguran di atas saja, dan enggak, dia tidak keduniawian, makan secukupnya, bicara seperlunya, tidur seperlunya, dapat uang nggak rakus, sedekah dia bagikan. Ini berarti orang yang sudah menjauh dari dunia. Orang yang menjauh dari dunia itu bukan orang nganggur, malah orang yang menjauh dari dunia juga bukan orang miskin. Kalau orang miskin nggak usah jauh dari dunia, dunia sudah jauh dari dia. Nah, orang yang menjauh dari dunia itu bukan orang miskin, orang kaya, orang punya dunia tapi dunianya tidak mengganggu hati. Itu namanya orang menjauh dari dunia. Dunianya ada, dunianya tidak ada, sama sekali tidak mengganggu hati. Nabi Muhammad SAW pernah kaya, pernah miskin. Punya kambing sampai menutupi lembah, satu lembah ya. Jadi 2 lereng itu isinya kambing punyanya Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang pemimpin Badui datang ke Rasulullah. Kamu lihat itu apa itu putih-putih yang menutupi lereng? Kambing itu, kata Badui itu semua kambing itu jumlahnya banyak ya? Banyak ya Rasulullah. Itu semua saya hebahkan untuk kamu. Semuanya diberikan kepada Badui ini. Kambing satu lereng itu semuanya dikasih satu orang oleh Rasulullah SAW. Wah gila ini pemimpin Badui ini. Pulang ke kampungnya dia bilang, ayo masuk Islam semua. Kabilahnya, satu kabilah diajak masuk Islam. Ayo masuk Islam. Aku menemukan seorang Nabi yang tidak takut miskin. Nah, ada dunia sama sekali tidak ada di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ciri-cirinya orang yang hatinya bercahaya. Tajafi an daril qulub, dan dia bersiap-siap menyongsong negeri akhirat. Bersiap-siap menyongsong negeri akhirat. Jadi hatinya ini selalu bersiap-siap menyongsong negeri akhirat. Oh ini ciri-ciri orang ini hatinya sudah kemasukan cahaya. Nah kita sudah kemasukan cahaya belum ya? Lihat, lihat ini hati kita ini sama masih gila dunia atau tidak? Kalau masih gila dunia, wah berarti masih gelap, belum kemasukan cahaya ya. Wah masih gelap, bagaimana nih hati saya masih gelap? Bagaimana caranya supaya saya kemasukan cahaya? Al-Quran, baca Al-Quran, karena Al-Quran ini diantara sebab terkuat menjadikan hati kita bercahaya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ibadah ummati, afdalu ibadati ummati
qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ibadah yang paling utama. Kok bisa ibadah yang paling utama? Dilihat dari sisi Al-Quran itu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa orang yang membacanya dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini menunjukkan Al-Quran itu penting sekali untuk diperhatikan. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, man qara'a al-Quran wa huwa qa'imun fi sholati kana bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran dia dalam keadaan berdiri, maksudnya berdiri di sini qa'imun fi sholat, berdiri dalam mengerjakan sholat. Jadi dia membaca Al-Qurannya di dalam sholat. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat? Maksudnya ini membaca Al-Quran secara tertib, bukan membaca Al-Quran Fatihah dan surat setelah Fatihah, tapi dia membaca Al-Quran secara tertib. Halaman pertama, lanjut halaman kedua, lanjut halaman ketiga sampai hafal. Dia lakukan itu di dalam sholat, bukan satu kali hafal. Umpamanya saya setiap sholat lain 1 juz, besok sholat lain berikutnya juz kedua, sholat lain berikutnya juz ketiga. Ini berarti saya membaca Al-Quran qa'imun fi sholat. Membaca Al-Quran ini menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Siapa yang menghatamkan Al-Quran di dalam sholatnya, maka setiap huruf yang dibaca mi'ah hasanah, setiap hurufnya 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf, bal alif harf, lam harf, mim harf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, itu satu ayat, namanya bukan satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi mengucapkan alif lam mim 300 kebaikan. La ilaha illallah. Tadi dia syaratnya membacanya menghatamkan di dalam sholat. Jangan alif lam mim selesai terus kemudian tidak dilanjutkan, nggak dapat ini. Harus niat menghatamkan Al-Quran. Kemudian wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati, siapa yang membaca Al-Quran itu di dalam sholatnya, tapi sholatnya duduk. Sholatnya duduk. Ini maksudnya orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, sholatnya duduk padahal dia mampu berdiri. Berarti sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib, orang yang mampu berdiri kan tidak boleh dia sholat sambil dalam keadaan duduk. Di antara syarat sahnya sholat fardu itu dia ma'al qadir, berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun saya mampu berdiri, saya pilih duduk, sah nggak sholat saya? Sah, tapi pahalanya setengahnya berdiri. Salahnya kamu enak-enak aja. Kalau saya mau sholat sambil tiduran, bisa nggak? Kalau sholat sunnah sah, tapi pahalanya orang sholat sunnah sambil tiduran, padahal dia mampu berdiri, mampu duduk, pahalanya setengahnya pahalanya orang yang duduk. Lebih kecil lagi. Oh, setengahnya duduk, kamu bisa berdiri pilih tidur. Enaknya mau pahalanya mau sama sebenarnya berdiri. Ya pasti beda lah, usahanya beda. Sama seperti itu, bacaan Al-Qurannya orang yang sholat sunnah duduk padahal dia berdiri, bacaan Al-Qurannya setengahnya bacaan orang yang berdiri. Kalau orang yang berdiri 100 per huruf, orang yang duduk padahal dia mampu berdiri bikulli harfin khamsuna hasanah, setiap hurufnya
jadi 50. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa 'ala taharah kan lahu bi kulli harfin 25 hasan. Sedangkan siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sholat, jadi tadarusannya di luar sholat, dan dia dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya dia dapat 25 kebaikan. Direndah lagi karena di luar sholat. Wa man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi taharah. Sedangkan siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sholat, dia membacanya tanpa wudu, tidak suci dari hadas kecil. Ustaz katanya la yamassuhu illa mutahharun. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Maksudnya ini hafal. Dia hafal Al-Qur'an, nggak pakai menyentuh Al-Qur'an. Orang tidak punya wudu kan boleh dia membaca Al-Qur'an, yang tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Membacanya boleh, kecuali kalau dalam keadaan janabah tidak boleh membaca Al-Qur'an sampai dia suci. Nah, kalau dia tidak punya wudu, membaca Al-Qur'an, kata Sayyidina Ali, kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Maka dia setiap hurufnya jadi 10. Kalau dari 100 dikorting sampai 10. Makanya kalau orang itu pujanganya lebih besar, pahalanya juga akan lebih besar. Nah, ini waktunya habis. Waktunya habis. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahlul Quran, menjadikan waktu kita makmur dengan ketaatan, dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah, dan memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, memasukkan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, selamat, disembuhkan yang sakit dari kita, dan menjadikan Ramadan yang akan kita masuki nanti menjadi Ramadan terbaik untuk hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna wa tafsir kulli hawa wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli mahabba ربنا وصلنا والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحبه والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.